Pertama-tama saya tidak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri karena semua yang ada di sini adalah orang Kristen ya. Saya akan mengucapkan pertama-tama selamat Hari Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga atau Ascension Day of Jesus Christ. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau melihat dengan jelas dari fakta dan sejarah, tidak ada tokoh di dalam agama lain atau kepercayaan lain atau nabi di agama lain yang naik ke surga hidup-hidup dan disaksikan oleh manusia, khususnya oleh murid-muridnya. Dan itu hanya ada tiga tokoh di dalam Alkitab, yaitu salah satunya adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, karena dialah pemilik surga, dialah Tuhan itu sendiri. Nah, siapakah tiga tokoh di dalam Alkitab yang diangkat hidup-hidup ke surga? Tentunya kita semua sudah tahu, tapi saya akan mengingatkan, mengulang ya. Tiga tokoh di dalam Alkitab yang diangkat hidup-hidup ke surga. Yang pertama adalah Henokh, Bapak Ibu. Kita lihat Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Nah, ini gambarnya Henokh ya, saya enggak punya gambar yang lain, jadi saya ambil ini supaya Bapak Ibu punya gambaran. Pada waktu Henokh diangkat, itu pun ada pengikut-pengikutnya yang mengikuti Henokh sampai dia diangkat ke surga, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan ia tidak ada lagi sebab ia diangkat ke surga. Kalau saya pernah bertanya dengan Tuhan, Tuhan, hidup bergaul dengan Engkau itu gimana sih? Yang dilakukan Henokh itu gimana? Henokh itu dikatakan hidup bergaul dengan Elohim. Bukan bergaul seperti kita, Bapak Ibu, cuma nyembah Tuhan sebentar-sebentar, berdoa, baca firman ya, sebentar-sebentar. Tapi kalau Henokh, yang dilakukan Henokh itu adalah berbulan-bulan, berminggu-minggu, dia ada di dalam kamar, dia ini ngomong-ngomong dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi sekali waktu dia keluar, itulah kehidupan Henokh. Makanya dia dikatakan hidup bergaul dengan Elohim. Sehingga Tuhan mengangkat dia hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Ini Henokh, Bapak Ibu. Yang nomor 2 adalah Elia, Bapak Ibu. Sorry, ini kok langsung ini ya. Elia, ya. Elia, kita lihat 2 Raja-Raja 9 sampai 12. 2 Raja-Raja 9 sampai 12. Ini kita lihat Elia yang nomor 2 ya. Oh, tadi saya cari gambarnya, ternyata gambarnya belum ya. Nanti setelah ayat ini. Kita baca bersama-sama. Dan sesudah mereka sampai di seberang, mereka itu Elia dan Elisa. Berkatalah Elia kepada Elisa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pada waktu Elia mau diangkat naik ke surga, ini Elisa sudah tahu. Bahkan nabi-nabi juga tahu, Bapak Ibu. Makanya dikatakan setelah Elia dan Elisa sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, Elia ngomong dengan Elisa, minta apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elisa ngomong, aku minta 2 bagian dari rohmu. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elisa, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi kalau Elisa bisa melihat dengan mata kepala sendiri Elia diangkat ke surga, maka 2 bagian dari roh Elia itu hinggap pada Elisa. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu, tadi saya cari ya, ternyata ada. Nah, ini gambarnya Elia
diangkat ke surga dengan kereta berapi, kereta kuda berapi, luar biasa ya. Dan jubahnya dilemparkan kepada Elisa yang di bawah ini. Nah, ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Dan naiklah Elia ke surga dalam angin dan badai. Keren ya, keren banget ya. Dan saya lihat memang tidak ditulis di Alkitab, tapi Henok pun dijemput kereta kuda berapi waktu dibawa ke surga itu. Nah, ayat 12, ketika Elisa melihat Elia diangkat ke surga dengan kereta kuda berapi itu, nah, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Pakaian apa? Pakaiannya jubahnya Elia itu. Nah, dikoyakkan menjadi 2 bagian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang nomor 3 siapa? Tadi nomor 1 kan Henok, nomor 2 Elia. Yang nomor 3 yang diangkat ke surga di dalam Alkitab. Dan ini adalah tertulis dalam kitab sejarah, yaitu adalah Yesus. Nah, kita lihat Kisah 1 ayat 9 sampai 11 ini gambarnya Bapak Ibu. Saya ngambil gambar ini cari yang ada 2 malaikatnya. Karena memang pada waktu diangkat ke surga, murid-murid lihat ke atas tiba-tiba 2 malaikat turun ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, Yesus, yaitu Yesus, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jelas sekali ya. Malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, berkata kepada murid-muridnya yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Berkata, Yesus ini yang meninggalkan kamu, terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tadi saya katakan, kalau dia naik, dia pasti akan turun kembali. Nah, itu Yesus kita ya, itu Tuhan kita yang dahsyat, yang tidak ada di tempat lain, itu adalah Yesus. Yesusku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud, itu akan terjadi. Menyembah, tinggikan namamu, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, menyembah, tinggikan namamu, di mana setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Itu akan terjadi dan sebentar lagi terjadi, Bapak Ibu. Nah, jelas sekali di sini hanya ada 3 tokoh di bawah kolong langit ini yang secara nyata dan ditulis di kitab sejarah, disaksikan oleh manusia lain. Dalam hal ini adalah murid-muridnya, maksudnya adalah saksi, ada saksi matanya, yaitu murid-muridnya, dan diangkat ke surga hidup-hidup. Dan 3 tokoh ini namanya Henok, Elia, dan Yesus sendiri yang adalah pemilik surga atau Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita kembali fokus kepada Yesusnya ya, karena di dalam setiap firman di gereja NCC ini fokusnya mesti kepada Yesus, bukan kepada si A, si B, si C, bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada manusia, tetapi kepada Yesus. Kenapa Yesus ini harus kembali ke surga, Bapak Ibu? Ada pertanyaan, kenapa harus kembali ke surga? Kenapa enggak di sini aja Tuhan? Kenapa harus pakai kembali ke surga? Jawabannya yang nomor 1 adalah karena era Yesus ini sudah selesai. Zaman Yesus sudah selesai. Kalau kita melihat peta zaman, Bapak Ibu, ada 4 pembagian zaman di dalam dunia ini. Nah, ini lihat peta zamannya ya, ada 4 pembagian zaman.
Zaman Bapa itu 2000 tahun dari Adam sampai Abraham. Kira-kiranya 2000 tahun ya Bapak Ibu. Ini namanya zaman Bapa. Terus zaman anak dari Abraham sampai Yesus. Ini zaman anak. Terus zaman Roh Kudus dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sampai nanti kedatangannya di awan-awan, yaitu pada waktu pengangkatan, rapture. Nah, ini ada. Nah, sekarang berarti era Yesus sudah selesai. Sekarang era Roh Kudus atau era gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu ada kerajaan 1000 tahun atau millennium, millennial kingdom namanya. Setelah Yesus turun ke dunia ini dan dia memerintah sebagai raja yang pusatnya di kota Yerusalem. Nah, ini jadi ada 4 pembagian zaman Bapa, zaman anak, zaman Roh Kudus, dan millennial kingdom, zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, ini pembagian zaman, peta zaman. Nah, karena era Yesus sudah selesai, maka Yesus harus naik ke surga, Bapak Ibu. Yohanes ini ceritanya begini, zaman Bapa, zaman anak 2000 tahun juga, zaman Bapa 2000 tahun, zaman anak 2000 tahun, zaman Roh Kudus atau zaman gereja 2000 tahun. Setelah itu 1000 tahun masa damai atau millennial kingdom, di mana Yesus turun memerintah sebagai raja dengan pusatnya di Yerusalem. Nah, Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ini katanya Yesus ya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur atau roh itu, Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dikatakan, kalau aku nggak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi di sini jelas Yesus sangat Elohim Bapa ini sangat teratur Bapak Ibu. Plannya, rencananya ini sangat sempurna. Pembagian tugasnya ini sangat perfect sekali. Dikatakan kalau Roh Kudus kalau Yesus tidak pergi, tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu tidak bisa turun. Tidak bisa dicurahkan kepada kita. Maka kenapa? Karena kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena pelayanannya, kalau Yesus tidak naik ke surga, pelayanannya akan sangat terbatas Bapak Ibu. Bukan Yesus nggak bisa datang ke setiap orang. Bisa Bapak Ibu. Bahkan pintu tertutup pun Yesus bisa tembus. Tapi pelayanannya akan sangat terbatas. Beda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sangat tidak terbatas, dia bisa menjangkau seluruh dunia. Yesus pun bisa menjangkau seluruh dunia. Tapi dikatakan Roh Kudus, eranya Roh Kudus ini harus datang. Eranya Yesus sudah selesai, eranya Roh Kudus ini gantian yang datang. Dia bisa menjangkau seluruh dunia. Kita bisa lihat di Yohanes 16 dengan jelas ya. Ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia. Bukan manusia satu persatu Bapak Ibu. Dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus ini yang akan menginsyafkan dunia. Bukan pribadi, bukan cuma pribadi, tapi dunia. Akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, ini untuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Akan dosa, diingatkan akan dosanya. Untuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi untuk kita diingatkan akan kebenaran. Karena aku katanya, kata Yesus, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kamu akan selalu diingatkan bahwa kamu ini benar. Kamu ini orang benar. Kamu ini kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus, karena penebusanku di atas kayu salib. Kamu ini milikku, kamu ini kudus, kamu ini layak. Nah, inilah yang fungsi Roh Kudus untuk mengingatkan tentang
kebenaran kita, kebenaran Bapa, kebenaran Yesus yang diberikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus. Ini fungsinya Roh Kudus untuk kita. Bukan Roh Kudus, kan banyak yang ngomong Roh Kudus itu ngingetno aku akan dosa ini aku ngaku ini, kamu salah lu, kamu salah. Itu bukan Roh Kudus Bapak Ibu, itu iblis yang menuduh-nuduh kamu. Itu bukan Roh Kudus yang menuduh-nuduh di pikiranmu, yang ngomong-ngomong, yang mengkondem kamu. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus fungsinya mengingatkan kita bahwa kita ini orang benar. Sekalipun perbuatan kita belum 100% benar, tapi engkau sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dosamu yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya sudah dibawa Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jubah kebenarannya sudah diberikan kepada kamu, kepada kita semua. Kita kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Bila Bapa melihat kita, dia bukan melihat dosa-dosa kita. Dia melihat Kristus yang di dalam kita. Ini fungsi Roh Kudus. Jadi kalau ada yang mengkondem saudara, menuduh-nuduh saudara, mengingatkan saudara akan dosa-dosa, itu bukan Roh Kudus, itu iblis. Tolak dalam nama Yesus. Singkirkan itu, usir dalam nama Yesus. Dia akan lari daripadamu. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis telah dihukum. Jadi mengingatkan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi mengingatkan penghakiman kepada iblis. Ya iblis, kamu ini sebentar lagi dihukum. Roh Kudus fungsinya mengingatkan kepada iblis, kamu sebentar lagi dihukum. Waktumu sudah singkat. Kamu tidak berhak atas anak-anak Tuhan lagi. Anak-anak Elohim, yang anak-anak Bapa di dalam Yesus Kristus. Orang-orang percaya karena kamu sebentar lagi dihukum. Nah, ini fungsinya Roh Kudus mengingatkan kepada iblis akan penghakiman. Kamu sebentar lagi dihukum iblis, sehingga iblis pun jadi keder Bapak Ibu ya, jadi grogi kalau diingatkan akan sebentar lagi kamu masuk dalam penghakiman, kamu akan dimasukkan dalam neraka, itu membuat iblis grogi. Yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga? Tadi kan nomor 1, era Yesus sudah selesai. Ya. Nomor 2, ini nomor 2 bukan nomor 3. Nomor 1, era Yesus sudah selesai. Nomor 2, Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini semua sudah tahu ya ayatnya ya. Menyediakan tempat bagi kita semua, orang-orang percaya, anak-anaknya yang dikasihinya. Dikatakan seperti ini, jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal di sini adalah mansion, istana. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan menyiapkan mansion. Banyak mansion di sana, istana. Rumah kita nanti di surga ini istana. Nah, seperti ini kira-kira ya. Karena ini adalah penglihatan orang Korea yang dibawa naik ke surga. Ini perempuan, anak-anak ya umur masih muda ya, yang dibawa ke surga dan dikasih penglihatan mansion seperti ini. Wow, indah banget ya. Ayo kita lihat terus ya mansionnya. Kita amat-amati supaya hati kita, wow, ini lebih daripada Disneyland ya, lebih dari Disneyland, lebih bagus ini Bapak Ibu. Nah ini Tuhan menyediakan mansion buat kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak mansion dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan yang ayat 3 selanjutnya sudah dilihat semua ya, ini surganya indah sekali, mansionnya itu nanti bakalan jadi rumah kita, tempat kita tinggal selama-lamanya. Makanya kalau kita lagi capek dengan dunia ini, ingat ya Bapak Ibu, kita disediakan rumah di surga. Kita sebentar lagi akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mansionnya bagus sekali. Itulah pengharapan kita yang membuat kita bisa kuat dalam menjalani hidup ini adalah kalau fokus kita kepada surga. Nah, dan Yesus ya, tentunya dan Yesus, surga dan Yesus. Nah, ayat selanjutnya, ayat 3.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, kata Tuhan, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Tuhan akan menjemput kita suatu saat dan membawa ke tempat ke surga yang mansion, ke tempat yang indah itu ya, ke mansion kita, rumah-rumah yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, supaya kita dekat dengan Dia. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan ingin selalu kita bersama-sama dengan Dia. Kita ada senantiasa bersama Dia. Karena Dia sangat mengasihi kita. Karena kitalah umat tebusannya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun itu. Karena kasihnya Tuhan begitu besar kepada kita. Terus apalagi Bapak Ibu? Yang nomor 3. Tadi nomor 1 karena era Yesus sudah selesai. Diganti era Roh Kudus. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena eranya sudah selesai. Kedua, Dia menyediakan tempat bagi kita. Yang nomor 3, Dia menjadi pembela kita, ya. Di dalam bahasa Roma 8 ayat 38 ya, kita lihat Roma 8 ayat 34, ayat 34 itu pembela itu sebenarnya bahasa King James Version-nya adalah perantara atau pendoa syafaat bagi kita. Dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan menjadi pembela bagi kita, itu pendoa syafaat atau perantara Bapak Ibu. Perantara kita dengan Bapa. Kita baca mulai 31 ya sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu nggak ada Bapak Ibu. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang mau melawan kita? Nggak ada yang berani. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu, everything kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau anaknya saja diserahkan, apalagi yang lainnya Bapak Ibu. Apalagi yang lainnya, pasti Tuhan tidak pernah pelit-pelit kepada kita ya Bapak Ibu. Dikatakan segala sesuatu itu everything, semuanya kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Elohim? Siapa? Iblis? Nggak bisa Bapak Ibu. Elohim yang membenarkan dia, membenarkan mereka, membenarkan kita semua. Siapa yang akan menghukum kita, yang menghukum mereka? Nggak ada. Kalau Tuhan sudah membenarkan kita, nggak ada yang bisa menghukum kita. Nggak ada yang bisa menggugat Tuhan tentang orang-orang pilihan, tentang kita. Siapapun itu. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Elohim, yang malah menjadi pembela kita. Dia pembela kita. Ada lagu ya zaman dulu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Siapa lawan kita? Iblis. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Luar biasa ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ini Paulus ngomong seperti itu. Karena Paulus itu setiap hari dia menghadapi manusia-manusia yang jahat Bapak Ibu ya. Dia dianiaya, dia menderita kelaparan, dia dipukuli dan semuanya. Dia dikatakan kami seperti domba, kami dianggap domba-domba sembelian. Terus tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang mengasihi kita, yang memberikan kemenangannya bagi kita. Jadi kita ini lebih dari orang-orang yang menang, tapi orang dunia belum melihat itu. Tapi kita di dalam Kristus kita percaya itu. Di dalam roh kita lebih dari orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, siapapun itu, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, virus corona, apapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini jaminan pasti bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana sih iblis itu kalau mendakwa kita, ya, mendakwa saudara-saudara kita. Ini seperti ini. Kita lihat Zakaria. Zakaria 3, 1-5. Ini Zakaria dikasih penglihatan oleh Tuhan tentang imam besar Yosua yang didakwa oleh iblis. Nah, seperti ini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu huruf besar, berarti Tuhan sendiri. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Malaikat Tuhan itu berarti Yesus, ya, huruf besar itu Yesus. Iblis berdiri di sebelah kanan imam besar Yosua ini untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, berkatalah Yesus kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hei iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini putung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya begini, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Nah, luar biasa ya. Ini ibarat kita loh Bapak Ibu. Imam besar Yosua itu gambaran kita semua. Terus kemudian ini gambarnya Bapak Ibu supaya lebih jelas ya. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Nah, sangat jelas Bapak Ibu ini gambarannya supaya kita bisa membayangkan bagaimana iblis si pendakwa itu mendakwa orang-orang percaya. Bahkan di kitab Wahyu pun dikatakan iblis itu mendakwa orang-orang percaya siang dan malam di hadapan Elohim kita. Nah, ini kita lihat Wahyu 12 ayat 10-12. Dia berkata seperti ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Elohim kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Elohim. Ya, nekat ya iblis ini, jahat. Dia suka mendakwa kita, menuduh kita, mengkondem kita siang dan malam, bahkan di hadapan Elohim. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Martir berarti mereka sampai mati. Kemarin di Poso kemarin ada berita katanya di Poso ada yang dipenggal kepalanya. Mereka martir Bapak Ibu. Nanti akhir zaman dia akan dihidupkan kembali. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
dakwaan iblis ini hanya bisa dikalahkan oleh satu, darah anak domba. Yang artinya adalah pengampunan dosa. Di mana dosa kita yang dahulu, sekarang dan selamanya sudah diampuni melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita harus umumkan, harus konfeskan status kita, harus senantiasa kita sadari status kita. Tadi saya ngomong cerita-cerita kesaksian tentang identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita bukan orang berdosa lagi, kita orang benar, bukan karena perbuatan kita benar, tapi karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada kita melalui peristiwa salib. Ini kita harus ucapkan, harus sadari, harus senantiasa kita omong terus ya. Kalau Yesus yang membenarkan kita, iblis ini bisa apa Bapak Ibu? Contohnya Imam Yosua tadi. Kalau iblis mendakwa, tapi kalau Yesus menghardik, enyah kok iblis, aku yang menguduskan dia, aku yang membuat dia tahir, lalu dikenakan baju pesta, dikenakan serban tahir, bajunya yang kotor diganti dengan baju yang bersih. Itu semua kedaulatan Tuhan, itu hak Tuhan. Iblis tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Nah, kita harus senantiasa sadari itu. Kita righteousness in God, kita kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus, sadari dan ucapkan senantiasa. Nah, yang nomor dua, dikalahkan apa? Dakwaan iblis hanya bisa dikalahkan satu, oleh darah anak domba. Darah anak domba 2000 tahun yang oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Lah, iblis dikalahkan. Nah, ini ya Bapak, dakwaan iblis hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba. Iblis sudah nggak bisa apa-apa lagi. Oleh sebab itu jangan takut menyaksikan ini, jangan ragu mengkonfeskan ini, jangan ragu mengucapkan ini. Terus ucapkan. Perkataan kesaksian ini adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Kalau perlu kita ucapkan keras-keras Bapak Ibu, bahwa kita adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus, di mana Bapa melihat kita, bukan melihat dosa-dosa kita lagi, tetapi melihat Kristus di dalam kita. Seperti contoh yang pernah disiarkan di grup oleh Pak Dedi kemarin ya, ada orang yang terikat oleh minum-minuman keras. Orang tersebut mendengar khotbah Pastor Prin dan dia confess, mengucapkan, akulah kebenaran Bapa dalam Yesus Kristus. Walaupun keadaannya masih terikat dengan minuman keras, dia ucapkan itu terus. Dan akhirnya dia lepas dari belenggu keterikatan itu. Ini benar Bapak Ibu. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan. Ucapkan terus. Konfeskan itu. Itulah perkataan kesaksianmu. Itulah yang mengalahkan iblis. Oleh perkataan kita, kesaksian kita oleh darah anak domba. Nah, jadi kesadaran bahwa kita bukan orang berdosa lagi, dan juga ucapan kita dan kesaksian kita bahwa kita adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini sangat penting. Karena kalau kita mengerti ini, iblis tidak akan bisa mendakwa kita, menuduh kita, dan membuat kita takut, membuat kita stres, depresi, dan lain-lainnya. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Kita sampai kapanpun Bapak Ibu, itu kesaksian kita, darah anak domba, dan kesaksian kita ini akan mengiringi kehidupan kita sampai dia datang untuk kedua kalinya. Luar biasa ya, kalau saya menceritakan ini, saya sangat antusias, sangat exciting, karena ini benar dan saya alami, dan sering saya alami, dan baru saja juga saya alami. Iblis sering menuduh-nuduh di pikiran kita, tapi kalau kita konfeskan ini terus, kita sadari ini terus, maka dia akan kalah, dia akan pergi Bapak Ibu. Nah, kita sampai kepada poin yang terakhir di dalam khotbah saya. Mari kita sama-sama melihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Nah, dikatakan seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus ini masih berpikir sama seperti orang-orang Yahudi yang lainnya, yaitu menantikan seorang raja yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, Bapak Ibu.
Dan murid-muridnya ini mengharapkan itu Yesus. Oleh sebab itu timbullah pertanyaan ini. Pertanyaannya apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi apa jawab Yesus? Kita lihat ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban Yesus ini bisa berarti seperti ini. Tidak sekarang anakku, tetapi nanti Bapa sendiri yang akan menetapkan waktunya. Kira-kira begini ya. Jawaban Yesus ini kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari itu seperti ini. Tidak sekarang anakku, tapi nanti Bapa sendiri yang akan menetapkan waktunya. Jadi nanti akan ada suatu kerajaan di dunia ini yang pusatnya di Israel, di mana Yesus Kristus yang menjadi rajanya. Kapan itu? Pada waktu ia datang kembali untuk yang kedua kalinya, yaitulah zaman millennial kingdom, Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Ini zaman millennial kingdom. Ini yang nomor 7 ini ya. Nah, kita ini ada di sini sudah Bapak Ibu. Kita ini sudah ada di sini. Ya, sebentar lagi nunggu rapture ini Bapak Ibu. Kita sudah di akhir dari zaman 2000 tahun, zaman Roh Kudus ini. Kita sudah ada di akhir zaman Roh Kudus. Sebentar kita akan mengalami rapture ini. Kita menantikan rapture. Nah, setelah rapture kita akan kembali ke dunia ini bersama dengan Tuhan dan kita akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun ini, millennial kingdom. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan memerintah seluruh dunia. Di dalam dunia ini kan banyak Bapak Ibu. Mungkin kita enggak tahu ya memerintahnya bagaimana, saya enggak punya gambaran. Dulu kalau saya seminar akhir zaman itu diceritain gini, kalau mungkin kita memerintah bisa jadi lurah, bisa jadi camat, bisa jadi gubernur, begitu mungkin ya Bapak Ibu. Saya enggak tahu. Pokoknya kita akan memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita saat ini ada di penghujung tahun Roh Kudus. Di tahun gereja Tuhan ini hampir habis Bapak Ibu dan kita ada di penghujungnya ini. Nah, ada suatu hari kita akan memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Kita lihat lagi di Kisah 1 ayat 11-nya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea." Siapa yang berkata? Malaikat. Malaikat 2 yang berpakaian putih berbicara kepada murid-muridnya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Nah, luar biasa dikatakan Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Waktu itu murid-muridnya melihat naik ke surga seperti mungkin ya memberkati begitu ya, harus naik ya. Nanti Tuhan datangnya di tempat yang sama dengan cara yang sama Bapak Ibu, yaitu di Bukit Zaitun ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Kita juga melihat apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 3b yang tadi sempat kita baca. "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini bisa berarti tentang waktu kita secara pribadi di dalam dunia ini sudah habis. Juga bisa berarti soal tentang rapture Bapak Ibu, tentang kedatangan Tuhan. Nah, rapture ya, dikatakan di sini rapture itu Tuhan datang di atas awan-awan dan kita orang percaya diangkat hidup-hidup menyongsong Dia di angkasa. Ini yang semua kita harapkan. Ini yang kita nantikan ya Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Jadi ada 2 tahap kedatangan Tuhan. Satu di awan-awan, rapture, kita rapture, semua orang percaya diangkat menyongsong Dia di awan-awan. Yang kedua, kakinya berjejak di Bukit Zaitun.
Seperti yang dikatakan malaikat itu, pada waktu kamu akan melihat dia turun kembali seperti pada waktu engkau melihat dia naik. Sama seperti, jadi kakinya berjejak di Bukit Zaitun dan Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua. Nah, pada waktu rapture, ini ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus, mati dalam Kristus itu maksudnya orang yang percaya, yang mati. Bukan orang yang nggak percaya, orang yang percaya yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan dia menyongsong Tuhan di awan-awan lebih dahulu daripada kita. Sesudah itu, baru kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dengan orang yang mati dalam Kristus ini, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini berbahagia kita yang punya keluarga yang mati dalam Kristus. Kita tidak akan berpisah selamanya, tapi kita akan ketemu lagi pada waktu rapture nanti, karena dia akan dihidupkan kembali dan mereka akan bangkit menyongsong Tuhan di angkasa lebih dahulu daripada kita. Baru sesudah itu baru kita, dan kita akan bersama-sama dengan mereka dan dengan Tuhan selama-lamanya. Luar biasa indah sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat Zakaria yang nomor 2, tahap kedatangan Tuhan. Nomor 1 kan tadi rapture di awan-awan. Nomor 2, kedatangan Tuhannya, kakinya Tuhan benar-benar datang ke dunia ini menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun itu terbelah menjadi 2. Ini contohnya rapture Bapak Ibu. Ini gambarnya rapture ya. Kalau rapture seperti ini. Wow, luar biasa. Ini pakaian kita dirubahkan mungkin ya Bapak Ibu. Saya nggak ngerti persis, tapi tubuh kita, yang saya tahu jelas bahwa tubuh kita jadi berubah menjadi tubuh kemuliaan, seperti pada waktu tubuhnya Yesus pada waktu dia bangkit dari kematian. Kita memakai tubuh seperti Yesus. Bisa makan, bisa. Tapi enggak lapar, tapi bisa makan. Enggak ngantuk, tapi bisa tidur. Nah, itu seperti itu. Enggak bisa capek, enggak bisa stres, enggak bisa sakit, enggak bisa lelah, enggak bisa yang jelek-jelek, enggak bisa. Jadi tubuhnya akan menjadi tubuh baru, tubuh kemuliaan yang bisa tembus tembok. Bisa kalau kita mau pergi ke Amerika, dalam sekejap mata kita bisa sampai Amerika. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita miliki nanti. Luar biasa ya, kita nantikan saat rapture ini. Ini gambarannya kira-kira pada waktu kita nanti rapture. Nah, kita lihat Zakaria 14, 1-9. Ini tahap kedatangannya yang kedua kalinya. Yang dia menjejakkan kaki di Bukit Zaitun ya. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagikan di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumahnya akan dirampoki. Ini akan ada waktunya. Yerusalem diserang seperti ini Bapak Ibu. Dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan, huruf saya kasih huruf terang ya, Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Nah, yang nomor 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun di Israel sana, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Kalau kita pernah pergi ke Israel pasti kita tahu di Bukit Zaitun. Pada waktu dia naik ke surga ada tanda kakinya naik ke surga itu di Bukit Zaitun. Di depan Yerusalem sebelah timur, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah 2.
dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi ke selatan. Dahsyat ya, Tuhan datangnya itu bisa membelah Bukit Zaitun. Jadi akan ada gempa bumi yang besar. Pada waktu kakinya berjejak di Bukit Zaitun, langsung Bukit Zaitun itu terbelah. Betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa hebatnya Bapa kita. Jadi kalau kita anak-anaknya dan punya Bapak yang begitu hebat seperti itu, apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Enggak ada, karena kita punya Bapak yang luar biasa. Lebih dari film-film yang apa, film-film yang apa itu, apa film Avenger ya Avenger dan semuanya itu lebih dari itu, luar biasa. Tuhan kita lebih dari Avenger. Yang pemeran-pemeran apa itu, Wonder Woman dan semuanya, kalah semuanya itu Bapak Ibu. Kakinya berjejak di Bukit Zaitun dan Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua, ke timur ke barat. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo lanjut. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Elohimku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Siapa orang kudus itu? Kita semua Bapak Ibu. Kita akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Kita tidak akan kedinginan. Dulu Pak Dedi di Israel sampai kedinginan ya, mau beku ya Bapak Ibu. Nah, kita tidak akan ada dingin lagi di sana. Yang ada hanya sejuk Bapak Ibu. Tidak ada keadaan beku lagi. Kita akan bersama-sama Tuhan. Semua Tuhan datang bersama-sama dengan orang kudusnya itu. Siapa orang kudusnya itu adalah kita semua. Luar biasa ya. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Jadi tidak ada malam lagi, harinya siang terus Bapak Ibu. Kita tidak akan tahu hari esok, hari kemarin, hari nanti, tidak ada. Karena semuanya siang terus. Jadi adanya hari ini. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur, setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung pada musim panas dan musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Inilah yang selalu kita tunggu-tunggu. Kita rapture lalu kita turun lagi ke bumi memerintah bersama Tuhan Yesus di zaman millennial kingdom tersebut atau dalam kerajaan 1000 tahun damai yang berpusat di Yerusalem. Nanti ada yang ngomong, "Lu Bu, kalau kita di Yerusalem, gimana kita mengendalikan bangsa seluruh dunia loh?" Kan saya sudah ngomong tadi, kita pakai tubuh kemuliaan. Dalam sekejap, dek, kita bisa ada di Indonesia. Dek, kita bisa ada di Amerika. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Nggak usah pakai pesawat. Nanti ada manusia yang tidak mengalami pengangkatan itu, manusia yang tertinggal itu, mereka masih naik pesawat Bapak Ibu. Nanti kita bisa say hello di luar jendela pesawatnya. Hey, nah, tapi kita bisa langsung sampai Bapak Ibu. Tapi pesawatnya, kalau yang naik pesawat kan mesti harus 1 hari 1 malam dan semuanya gitu ya, mesti ada waktunya. Nah, tapi kita tidak akan ada waktu. Kita akan bisa sampai kemana-mana dengan cepat ya Bapak Ibu. Dengan kecepatan cahaya, mungkin seperti itu ya digambarkan ya. Kita lihat Wahyu 20 ayat 1-6. Dan lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun millennial kingdom itu iblis pada waktu kerajaan 1000 tahun, pada waktu kerajaan 1000 tahun itu iblis dan orang-orangnya, iblis akan diikat selama 1000 tahun. Ia mengikat 1000 tahun lamanya. Bukan iblis dan antek-anteknya Bapak Ibu. Akan diikat selama 1000 tahun lamanya oleh Tuhan. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu.
Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kita bisa menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya. Nah ini Pak Hermawan, yang dipenggal kepalanya, yang kemarin Pak Hermawan bahas di Poso itu, karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Elohim, dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dadanya dan pada tangannya, dan mereka hidup kembali. Yang orang-orang yang martir-martir, yang dipenggal kepalanya, karena Yesus akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Luar biasa ya. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit, itu orang-orang yang tidak bangkit, orang-orang mati yang tidak bangkit, itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, itulah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tidak bisa mati lagi. Kalau orang mati, orang percaya yang dibangkitkan, yang menyongsong Tuhan di angkasa tadi itu bangkit, tidak bisa mati lagi Bapak Ibu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Termasuk kita Bapak Ibu yang diangkat hidup-hidup nanti. Kita juga akan memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Wow, luar biasa sekali ya. Nah ini gambaran kerajaan 1000 tahun ini Bapak Ibu. Nanti kita akan memerintah di Yerusalem. Yerusalem akan berubah Bapak Ibu. Dia akan dirubah, bukan seperti Yerusalem sekarang. Dia akan dirubah. Dan Yesus sebagai memerintah sebagai raja. Dan kita adalah raja-raja kecil di sana Bapak Ibu. Memerintah bersama dengan Yesus yang pusatnya di Yerusalem selama 1000 tahun. Nah Bapak Ibu, setelah itu kita masuk kepada Wahyu 20 ayat 7 sampai 15. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kan tadi iblis di penjara. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Mengepung Yerusalem, mengepung kita semua. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Luar biasa ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atas tahta. Duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi langit dan bumi ini bisa lenyap, akan lenyap Bapak Ibu. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan semua kitab itu ya kitab-kitabnya mereka Bapak Ibu. Kalau mereka orang Islam ya Al-Quran. Kalau mereka orang Buddha ya kitab orang Buddha, Hindu ya. Kitab semua kitabnya. Dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Kitabnya Tuhan, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dalam kitab Al-Quran, dalam kitab Buddha, dalam kitab Hindu, dalam kitab-kitab mereka itu dihakimi menurut perbuatan mereka. Saya percaya nggak ada yang goal Bapak Ibu, karena perbuatan manusia ini sudah jatuh. Dihakimi ya nggak ada yang lolos Bapak Ibu, pasti. Saya percaya itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Yang kecelakaan pesawat, yang kecelakaan kapal, yang mati dalam laut itu diserahkan sama laut.
orang mati yang di dalam diserahkan. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Orang-orang yang mati yang tidak di dalam Kristus itu diserahkan. Nah, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mateng konek dihakimi menurut perbuatannya pasti fail Bapak Ibu, pasti gagal. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saya percaya kita semua tidak ikut dalam hal ini karena kita memerintah bersama dengan Tuhan. Kita sudah dibangkitkan, kita tidak ikut dihakimi, kita tidak ikut diadili. Dan saya percaya orang-orang yang tadi yang dibangkitkan, yang tidak dalam Tuhan itu pasti tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan. Saya percaya itu karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak ada manusia yang baik, semua manusia dosa. Mikir aja dosa Bapak Ibu, apalagi perbuatan. Mikir aja sudah dosa, jadi semuanya akan fail. Di luar Yesus, bagiannya adalah lautan api yang menyala-nyala. Nah, berbahagialah kita Bapak Ibu ya, yang sudah percaya Yesus, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Terus membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, ini luar biasa. Ini lagu-lagu zaman kuno itu, Pak. Lagunya itu singkat tapi jelas, Bapak Ibu. Kita dipilih dari segala bangsa. Berbahagialah kita yang dipilih. Kita sekarang lanjut ya. Kita ke langit bumi dan baru. Langit dan bumi baru. Nah, setelah itu Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru turun dari surga dari Elohim. Kita baca ini sebagai ayat yang luar biasa ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun enggak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Elohim, yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem baru itu turun dari surga, dari Elohim. Nanti ada videonya Bapak Ibu, kita bisa lihat itu. Nah, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Elohim ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Elohim mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, kepada Yohanes. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Elohimnya. Dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Membawa Yohanes ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepada Yohanes kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Elohim. Kota itu penuh dengan kemuliaan Elohim. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah,
bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Dan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Jadi nama rasul-rasul ditulis terus di tembok kota itu, 12 ditulis, di gerbang ditulis juga. Luar biasa ya, Tuhan itu mengingat sekali, mengingat. Tentunya dia juga mengingat kita seperti dia mengingat ke-12 rasul itu ya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi kotanya berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, luar biasa. Bagaikan kaca murni. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar-dasar tembok kota ini dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Dasar yang kedelapan, batu beril. Yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopas, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Api-api batunya Bapak Ibu nanti kalau dilihat ini cuma ini kita nanti melihat videonya ini cuma imajinasi manusia, tapi nanti kenyataannya luar biasa Bapak Ibu. Kita akan terkagum-kagum di sana nanti. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Bunder otoh Bapak Ibu mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Bayangkan pintu gerbang itu kan gede Bapak Ibu. Cuma 1 mutiara. Bayangkan. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku melihat dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Tidak ada bait suci di dalamnya. Sebab Elohim, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikianlah juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Elohim meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Luar biasa, tidak usah matahari. Anak domba itu lampunya. Elohim meneranginya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan lagi di sana. Jadi siang terus maka pintu gerbangnya selalu terbuka. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Nah ini Bapak Ibu gambarannya. Yerusalem turun dari surga ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang lain. Sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi di dalam mereka, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang boleh masuk ke dalamnya adalah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu, yaitu kita semua Bapak Ibu yang bisa masuk ini. Nggak bisa orang sembarang masuk di sini, hanya kita anak-anaknya saja. Nah ini Bapak Ibu gambaran batu-batunya. Ini batu-batu, batu sardis, batu laswardi, batu krisopas, enggak tahu batu macam-macam ini Bapak Ibu. Kita lihat ini batu-batu di temboknya ada batu-batu seperti ini, luar biasa. Nah kita akan lihat sedikit New Yerusalem ya Bapak Ibu. Kita akan lihat videonya. Ini Wahyu 21 ayat 10. Kita baca tadi Wahyu 21 ayat 10. Nah inilah Yerusalem baru yang turun dari surga. Bentuknya kotak semua Bapak Ibu, kotak 4 persegi kotak
bujur sangkar ya, tinggi, lebar, panjangnya sama. Ini Wahyu 21 ayat 12. Wow, luar biasa. Ini gambaran permatanya ini Bapak Ibu. No, permata mutiaranya ini satu Bapak Ibu. Ada malaikat-malaikatnya. Ini ada namanya suku Dan, suku Naftali. Ini pintu gerbangnya. Ini bunder putih, ini permatanya. Mutiara satu ini. Luar biasa ya. Wahyu 21 ayat 13. Ini namanya Simon Peter. Pintu gerbangnya ini ada malaikatnya. Kotanya emas murni dan emas yang seperti kaca, begitu ya. Fondasinya dari jasper, safir, kedua safir, yang ketiga kalcedoni, apa itu kalcedoni? Emerald, batu emerald. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Batu sardis, krisolit, yang ketujuh. Luar biasa. Wow. Ini ada namanya Matius. Ini pintu gerbangnya yang tadi. Ini jalannya Bapak Ibu di dalamnya. Jalannya seperti kaca, emas murni yang bening seperti kaca. Wow, luar biasa. Ya, kita lihat ya, ini Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Kita baca lagi. Kita lanjut. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Ini sungai. Ini penglihatannya orang yang dibawa ke surga Bapak Ibu. Ini ada air kehidupan yang jenis bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Elohim dan tahta anak domba itu. Jadi ada sungai yang mengalir, airnya jernih bagaikan kristal. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Elohim dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini bertanya, kok ada yang sakit? Siapa itu? Bangsa-bangsa itu orang yang tidak percaya, bukan kita. Karena ada orang-orang yang ketinggalan Bapak Ibu di sana. Dan kalau mereka sakit, mereka makan daun dari pohon-pohon ini, menyembuhkan sakit mereka. Tapi kita tidak bisa sakit lagi. Kita pakai tubuh kemuliaan. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan. Nah, terus maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Elohim dan tahta anak domba itu akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Terus yang terakhir. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Elohim akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Mereka itu siapa? Kita sebagai raja huruf kecil sampai selama-lamanya. Kita memerintah dengan Tuhan sebagai raja huruf kecil sampai selama-lamanya. Raja-raja sampai selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu, inilah pengharapan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Pengharapan yang diberkati atau blessed hope. Dan kita sangat menantikan hal ini untuk boleh segera terjadi. Karena dunia yang kita tempati saat ini tidak akan bertambah baik. Kalau kita lihat di berita-berita, orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan mulai mencari planet lain yang bisa ditempati manusia. Karena mereka sadar bahwa dunia ini memburuk, akan semakin nggak baik, akan hancur. Tapi saya katakan dengan pasti di dalam nama Yesus bahwa mereka tidak akan pernah menemukan planet lain yang bisa didiami
oleh manusia. Tidak akan pernah ada. Karena Tuhan hanya menciptakan dunia ini, bumi yang kita tempati ini yang ada kehidupan. Di luar bumi ini saya pastikan tidak ada. Dan bumi ini akan lenyap dengan gemuruhnya yang dahsyat. 2 Petrus 3 ayat 3-10. Dan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak zaman bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka dengan sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Elohim langit telah ada sejak dahulu. Dan bumi juga berasal dari air. Bumi ini berasal dari air dan oleh air, Bapak Ibu. Dan oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang, langit bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, di surga, di atas sana, satu hari seperti 1000 tahun, di bumi 1000 tahun. 1000 tahun di bumi ini sama seperti satu hari di surga. Jadi beda waktu Bapak Ibu. Di surga satu hari, di bumi 1000 tahun. Di bumi 1000 tahun, di surga cuma satu hari. Jadi di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga lihat Yesaya 51 ayat 5-6 ini ayat terakhir. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Sekejap mata. Keselamatan yang daripadaku akan dekat. Katanya ini Yesaya berkata, Tuhan berkata, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku, kata Tuhan, akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Saya juga menanti-nanti. Kita semua menanti-nanti. Arahkanlah matamu ke langit. Dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, Bapak Ibu. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Haleluya. Semua kita menanti-nantikan Dia. Kita yang menanti-nantikan Dia, semuanya akan mendapat kelepasan dan keselamatan yang kekal di langit dan bumi yang baru. Kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Datanglah segera Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sangat bersukacita bisa menyampaikan firman Tuhan ini, dan saya akan mengungkapkan sedikit bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dari apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di pikiran, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu semua diberikan Tuhan kepada kita yang mengasihi Dia, itu adalah surga, Bapak Ibu. Kita tidak pernah lihat bangunan yang luar biasa. Ini cuma gambaran, mungkin imajinasi manusia aja sudah kita wow. Tapi kalau sebenarnya kita akan semakin terkagum-kagum. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Yang tidak pernah terpikirkan, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang mengasihi Dia, yaitulah surga itu. Dan itu akan segera kita nikmati. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sangat mengucap syukur atas semua firman yang sudah kami boleh dengar pada pagi hari ini. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Ini adalah blessed hope, pengharapan yang diberkati, yang merupakan bagian kami Tuhan, yang sebentar lagi kami akan terima. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan surga yang begitu indah bagi kami. Engkau mengangkat kami menjadi raja-raja untuk memerintah dunia ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya selesai berbicara, tetapi Tuhan, Roh Kudus tidak pernah selesai. Kami percaya, saya percaya Roh Kudus akan berbicara terus di dalam setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mereka semua akan memperoleh pewahyuan demi pewahyuan tentang Engkau yang sangat indah itu Tuhan, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ini menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.